keburukan, tapi sungguh apa yang Anda kemukakan merupakan persoalan yang besar. Jika Anda ingin masuk ke dalam surga, maka Anda bisa membebaskan budak yang Anda miliki atau bisa membantunya sehingga dia bisa membebaskan diri dari status budak. Orang Badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ya. Itqun nasabah adalah engkau sendiri yang membebaskan budak, sedangkan fakkur raqabah adalah engkau membantu budak tersebut dalam membebaskan dirinya dari perbudakan, seperti pemberian unta yang mendatangkan manfaat yang banyak dan mengembalikan atau memulihkan kembali tali silaturahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakannya, maka perintahkanlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka jagalah lidahmu dan janganlah menggunakannya kecuali untuk kebaikan. Baik, barakallahu fiik. Teman-teman hafizakumullah, mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini yaitu bab ke-29, keutamaan orang yang menyambung silaturahim dengan orang yang zalim. Ini menarik sekali ya. Orang zalim juga harus mendapatkan perhatian dari kita. Karena menyambung tali silaturahim kepada mereka yang mereka itu zalim, tetapi ada hubungan darahnya dengan kita. Maka upaya kita untuk menyambung silaturahim kepadanya bisa jadi itu akan menghalangi dia dari keleluasaannya untuk berbuat zalim. Bisa jadi menghambat, bahkan memutuskan kezalimannya. Dan bisa jadi merupakan sebab dia mendapatkan hidayah. Ya. Jadi bab ini adalah pembahasan yang mana silaturahim tidak terhenti walau kepada orang yang zalim sekalipun. Dengan alasan tadi tentunya yang kita katakan tadi. Dan juga mungkin ada alasan-alasan lain. Karena ini bisa menghambat kezalimannya, bahkan menghilangkannya, memutuskannya, atau memperkecil kezalimannya. Dan bisa jadi menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Karena ad-da'watu bil hal, menebar kebenaran, berdakwah dengan menunjukkan akhlak yang mulia, dengan menunjukkan siapa kita, ya, dengan keadaan itu bagi seseorang tertentu itu sangat berarti dan mengena. Ada beberapa orang yang bertanya, datang konsultasi gitu ya, tentang kesulitannya untuk mencerna setiap ada kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah yang dia dengar. Kesulitan dia. Tetapi justru dia tertarik dengan agama yang mulia ini karena sebagian orang yang mempraktekkan ajaran agama ini bisa menyita hatinya. Membuat dia luluh. Membuat dia kagum. Kesantunan sebagian orang umpamanya, atau sebagian orang ada yang tidak memilih ketika dia menyapa orang. Itu membuat orang-orang tertentu, teman-teman hafizakumullah, luluh hatinya. Ya. Apalagi dengan orang yang punya hubungan rahim dengan kita, sekalipun dia zalim, tiba-tiba kita sambung tali silaturahim itu. Kita tanya kabarnya, kita telepon, atau bahkan kita kunjungi dia. Sehingga tidak banyak yang kita katakan. Dan kebetulan kita bukan orang yang pandai berkata-kata, pandai berargumentasi, tetapi hanya menampakkan ini loh ajaran agama,
yang justru malah memerintahkan untuk menyambung silaturahim kepada orang zalim, bahkan kepada orang musyrik sekalipun. Ya, nanti kita akan sampai kepada hadisnya di hadis yang ketiga nanti biiznillah, bagaimana syariat Islam ini memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim kepada yang musyrik sekalipun. Bukan tanpa alasan. Ya, ada alasan-alasannya nanti yang akan kita jelaskan nanti dari pemaparan para ulama. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini Al-Barra berkata, seorang badui mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku mengenai amalan yang dapat memasukkanku ke surga." Ini menunjukkan kuatnya kemauan dia untuk mencari sebab-sebab yang dapat menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Ya. Ini yang dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meski pertanyaan Anda ini singkat, tapi sungguh apa yang Anda kemukakan merupakan persoalan yang besar. Teman-teman hafizakumullah, ya. Para ulama mengatakan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sesungguhnya pertanyaanmu ini singkat tetapi merupakan persoalan yang besar. Ini mengandung sesekali guru, pendidik, atau siapa saja yang mentransfer ilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada orang, kepada murid-muridnya, ketika ada pertanyaan yang bagus, itu hendaknya diapresiasi. Ya, seperti Nabi SAW berbuat di dalam hadis ini. Sungguh pertanyaanmu ya singkat, tetapi ini merupakan persoalan yang besar. Kenapa? Tentang jalan ke surga, yang merupakan tujuan serta orientasi daripada keberadaan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang ditanyakan. Pertanyaannya simpel, ya Rasulullah, tunjukin saya jalan ke surga. Tapi jawabannya, persoalannya ini bukan sederhana. Sehingga Nabi SAW mengapresiasi ya si badui ini, karena telah mengemukakan pertanyaan yang cukup bagus. Nah, hendaknya kepada seorang guru, muallim, ustadz atau ustadzah yang mengajar itu mudahlah dalam mengapresiasi murid-muridnya. Karena ini akan menimbulkan semangat, akan menimbulkan gairah di dalam belajar. Baik. Jika Anda ingin masuk surga, maka Anda bisa membebaskan budak. Lihat, di sini Nabi SAW menunjuki orang ini apa-apa saja yang dapat dilakukan sehingga dapat mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Nabi SAW, Anda bisa membebaskan budak yang Anda miliki. Ini pertama, membebaskan budak yang Anda miliki. Atau membantunya hingga ia membebaskan diri dari status budaknya itu. Beda ya. Memerdekakan tadi kita sendiri, yang punya budak dimerdekakan. Yang kedua, membantunya untuk bisa merdeka. Orang Badui ini berkata, wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Nabi SAW menjawab, tidak. Itqu an-nasama adalah engkau sendiri yang membebaskan budak. Sedangkan
Fakku ar-raqabah adalah engkau membantu budak tersebut dalam membebaskan dirinya dari perbudakan. Ya, berbeda ya. Membantu untuk membebaskan dia dari statusnya budak belum tentu dia budak yang dimilikinya. Tapi kalau membebaskan budak yang dimiliki tadi jelas itu adalah budak yang dia punya. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa al-manihatu ar-rughub. Al-manihatu ar-rughub yaitu kalau punya kambing atau onta yang sedang banyak susunya, itu dipersilahkan untuk orang memerahnya. Setelah selesai, habis susu itu baru dikembalikan. Nah, ini teman-teman hafizakumullah perbuatan yang luar biasa. Tidak sedikit orang mengatakan atau ahli gizi lah ya. Ya atau orang yang bertugas untuk memeriksa makanan dan minuman. Mereka mengatakan makanan yang terbaik itu salah satunya adalah susu. Ada juga yang mengatakan susu dan kurma. Nah, ini luar biasa. Ya. Makanan yang terbaik itu salah satunya atau minuman yang terbaik itu salah satunya adalah susu. Kemudian yang keempat, wal fai'u ala dzirrahim. Apa itu wal fai'u ala dzirrahim? Yaitu memberikan santunan atau infak kepada dzirrahim. Orang yang punya hubungan rahim dengan dia dan ini mencakup yang zalim maupun yang tidak. Ya, mencakup yang zalim maupun yang tidak. Fa illam tutiq dzalika fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak mampu melakukan itu semua, hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka lakukanlah, berperanlah engkau sebagai penegak amar ma'ruf, menegakkan kebenaran yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Fa illam tutiq dzalik, namun jika engkau juga tidak mampu, lihat, ada jalan lain untuk menuntun kita ke surga. Kalau yang tadi juga tidak mampu, maka ini kata Nabi SAW yang terakhir, fakuffa lisanaka illa min khair. Tahan lisan, jangan bicara kecuali pada hal-hal yang baik saja. Yang terakhir ini kayaknya lebih repot daripada yang awal sampai yang ke-5 tadi. Ya. Teman-teman hafizakumullah, oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada yang paling pantas untuk ditawan, dipenjarakan kecuali lisan. Iya. Termasuk tulisan juga. Ya. Dengan lisan ini kita bisa masuk surga, sebagaimana dengan lisan ini juga kita bisa saja terancam masuk neraka. Bila lisan ini digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk diri sendiri seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran dan yang semacamnya, atau melakukan sesuatu dengan lisan ini yang membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mengajarkan kebaikan umpamanya, ya kan, amar ma'ruf nahi munkar dan hal yang semacamnya. Tapi dengan lisan ini juga ya dapat mengancam seorang untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala bila dia tidak menggunakannya di hal-hal yang baik. Bila dia gunakan untuk menceritakan aib orang, untuk membongkar rahasia orang lain,
untuk mengadu domba, untuk menggibahi orang lain, kadang-kadang gurunya sendiri dia gibahi. Allahu musta'an. Dan ini penyakit teman-teman hafizakumullah. Menimpa semua kalangan. Ya, seakan-akan menggunjing ini suatu yang tidak bisa dihindari ketika kita ngumpul. Mula-mulanya dengan bahasa yang halus, sekedar sharing katanya. Mulainya dari situ. Rupanya itu menjadi pembahasan inti. Iya kan? Nah, ini teman-teman hafizakumullah, dosa besar yang membinasakan kita sendiri. Ya. Orang bilang ini jujur tapi tidak terpuji. Kenapa? Karena ghibah itu kata Nabi SAW dalam sebuah definisi yang pendek, dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan apa yang real ada pada saudaramu. Jujur dia. Tapi bukan diminta ini jujur kayak gini. Ya, justru jujur seperti ini salah. Ya, dia menyampaikan apa adanya. Tapi apa adanya itu tidak disukai oleh saudara yang sedang dia sampaikan hal tersebut kepada orang lain. Teman-teman hafizakumullah, oleh karena itu banyak sekali ya dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mengendalikan ucapan kita. Jangan sampai kita berucap hari ini kita minta maaf atau minta uzur di hari esok atau di hari kiamat. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man somata najah. Siapa saja yang banyak diam, dia akan selamat. Siapa yang banyak diam, dia akan selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathura haya'uhu wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu fannaru aula bihi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan siapa yang banyak bicara maka akan banyak kesalahannya. Dan siapa yang banyak kesalahannya akan kecil rasa malunya. Dan neraka lebih pantas untuk dia. Dan itu terbukti teman-teman hafizakumullah. Ketika kita banyak berucap yang tidak ada gunanya, ya, banyak kesalahan dalam ucapan tersebut. Nah, ini pengaruh daripada tidak mengendalikan lisan. Ya, teman-teman hafizakumullah, hadis ini kita lihat sinkronisasi atau kecocokannya dengan bab itu pada lafaz wal fai'u 'ala dzirrahim, yaitu memberikan infak ataupun memberikan santunan kepada atau menyambung silaturahim, dan ini mencakup yang zalim maupun yang tidak. Ya, sehingga hadis ini cocok dengan babnya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya di bab yang ke-30. Baik. Ke-30, orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah lalu masuk Islam. Hakim Ibnu Hizam berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, seperti menyambung hubungan kekeluargaan, membebaskan budak, dan memberi sedekah? Apakah saya juga mendapat pahala dari perbuatan itu?" Rasulullah SAW menjawab,
kau masuk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Baik. Bab yang ke-30, orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah lalu dia masuk Islam. Maksudnya pembahasan ini ya adalah apakah pahala amal soleh dalam hal ini silaturahim atau yang lainnya dari amal soleh yang pernah dikerjakan seorang di masa kelamnya, di masa jahiliyah, akan dia bawa setelah dia masuk Islam. Nah, ini pembahasan pada bab ini. Teman-teman hafizakumullah, sebelum kita bacakan hadisnya atau kita terangkan maknanya lebih lanjut, di sini ada satu faedah yang sangat menarik, di mana ya mereka atau yang bertanya mengetahui bahwasannya syirik, ya jahiliyah itu kan tidak terlepas daripada kesyirikan. Itu muhbitun lil amal, menghapus amal soleh. Tetapi itu bila mana dia mati membawa kesyirikan itu. Ini kan dia tidak mati, dia justru malah masuk Islam. Ya. Kemudian kita bacakan hadisnya. Kali ini Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik?" Ya, ini harus kita garis bawahi. Mengenai perbuatan baik termasuk silaturahim yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, seperti menyambung hubungan kekeluargaan, membebaskan budak, dan memberi sedekah. Apakah saya juga mendapatkan pahala dari perbuatan itu setelah masuk Islam? Rasulullah SAW menjawab, engkau masuk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Dosanya hilang karena dia masuk Islam, pahalanya utuh ketika dia masuk Islam. Subhanallah. Ya. Agama yang begitu menyejukkan. Teman-teman hafizakumullah, mungkin juga bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu bahwa seorang manusia walaupun di masa kelam dan kejahiliaannya masih ada titik-titik baik darinya. Ya. Masih ada titik-titik baik darinya. Dan bila itu dipelihara, maka akan membuat hati dia semakin terang bening. Dan mungkin kalau dia terus memeliharanya, akan menuntun dia untuk mendapatkan hidayah. Akan menuntun dia untuk mendapatkan hidayah. Dan ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang maha luas pemberiannya dan maha luas ampunan serta maafnya. Tetapi bagi orang yang memintanya. Karena teman-teman hafizakumullah, dalam Ad-Da' wa Dawa, Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan ahlul maksiat itu banyak sekali alasannya untuk melanggengkan maksiat mereka. Dengan simpelnya mereka mengatakan, kami berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan maaf dan ampunannya. Dan kami yakin Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuknya mengadab kami, kata mereka. Ya.
Kalau pertanyaan itu diserahkan ke kita, disuruh jawab, mungkin kita, oh iya juga ya. Nah, gitu. Tapi ini Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka beliau rahimahullah meluruskan syubhat itu dengan membawakan hadis-hadis yang semuanya ancaman. Sehingga terbantahlah syubhat yang sangat rapuh itu. Iya, memang Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tapi untuk siapa? Kan begitu ya. Untuk mereka yang memintanya. Untuk mereka yang bertaubat dari kesalahannya. Itu berlaku maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu husnudzon yang bukan pada tempatnya. Justru kata para salaf, para ulama mengatakan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memperbaiki amal soleh, bukan dengan ucapan semata, keyakinan yang keropos seperti itu, enggak, dengan amal soleh, ya, karena Allah telah menyatakan surga untuk orang-orang yang soleh, neraka untuk orang-orang yang toleh. Masa iya pelaku maksiat tidak bertaubat, ya, bermodalkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ampunan Allah Maha luas, mereka tidak dihukum. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksa api neraka? Kalau demikian endingnya untuk apa? Kan begitu. Nah, ini syubhat yang sangat rapuh sekali. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nah, Bab 31 menyambung hubungan kekeluargaan dan dengan orang musyrik dan memberinya hadiah. Abdullah ibn Umar berkata, Umar ibn Khattab, ayahnya, pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumat, serta ketika para utusan mendatangimu. Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khala. Sungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga di akhirat nanti. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, satu di antaranya dikirim kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, bagaimana saya akan memakainya padahal saya telah mendengar engkau telah berkata mengenai haramnya kain ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai, tapi aku memberikannya kepada kamu agar kamu menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain. Umar radhiyallahu anhu lalu mengirimnya kepada salah seorang saudara seibunya yang masih musyrik. baik. Teman-teman hafizakumullah, kalau antum masih ingat, ini hadis sudah pernah kita baca di halaman ke-21. Ya, halaman 21 di bawah bab ke-11. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Nah, kembali dibawa oleh Imam Al-Bukhari hadis ini di bawah bab yang berbeda. Insya Allah kita sampaikan setelah adzan isya dikumandangkan.
Nah, kita lanjutkan bahwa kita katakan tadi hadis ini telah dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada halaman 21 di bawah bab berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik, ya. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Nah, teman-teman hafizakumullah, seperti yang kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa orang tua adalah rahim yang paling dekat dengan kita, anak. Maka merekalah yang pantas pertama kali untuk kita menyambung silaturahim kita. Ya. Sehingga hadis ini meskipun terulang tidak bertabrakan dengan yang di halaman 21 tadi. Kalau itu berbicara tentang birrul walidain, ini berbicara tentang silaturahim. Karena silaturahim itu bagian daripada birrul walidain. Yang lebih utama untuk disambung silaturahim seorang anak adalah kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya masih musyrik. Cuma kata para ulama, menyambung silaturahim kepada mereka yang musyrik tersebut bukan dalam rangka mencintai mereka. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan wasilatul rahim bil musyrik laisa ala sabilil mawaddati lahu wal muwalah lahu, bukan karena dasar mencintainya atau berloyalitas kepadanya. Wa innama min babi raddil jamil wa muhawalatil islah wa kasbi qalbihi lil islam wa ta'lifihi lid dukhuli fihi wa yasiluhu ma'a bughdihi lah wa yakrahuhu fillahi wa yubghiduhu fillah. Akan tetapi dia sambung silaturahim itu dalam rangka untuk saling membalas kebaikan dan upaya untuk menarik hatinya, melembutkan hatinya agar dia berkenan untuk masuk Islam. Dia sambung silaturahimnya tetapi bersamaan dengan kebencian dia terhadap kekufuran yang ada pada rahimnya itu. Yakrahuhu wa yubghiduhu fillah. Dia membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tidak sederhana kayaknya. Ya kan? Tapi begitulah agama Islam. Mengajarkan kita untuk memberikan kepedulian kita sesuai dengan porsi yang dilegalkan dalam agama kita ini kepada orang-orang musyrik. Kalau porsinya berkurang, enggak ngefek. Kalau bertambah, awas tergadai agama. Begitu. Maka dosisnya diatur oleh agama kita, subhanallah. Kita tidak cuek sama sekali, putus hubungan sama sekali dengan rahim-rahim kita yang masih, kita katakanlah, non-muslim. Sebagaimana kita tidak mencintai mereka sepenuhnya selayaknya kita mencintai sesama kaum mukminin. Porsinya diatur, dosisnya diatur. Kurang, nggak ngefek, berlebih, berbahaya. Ini kan sulit. Tetapi bisa dilakukan. Ya. Inilah konsep toleransi yang sebenarnya, teman-teman. Tidak mengorbankan agama, digadaikan di bawah judul toleransi. Ya. Islam telah mengatur. Berlebihan berbahaya, kurang dosisnya akan tidak ngefek. Ya.
Teman-teman hafizakumullah, kita lihat di sini ya, sebelum kita bahas kecocokan antara hadis dengan bab, sudah terlihat ya. Terlihat sekali karena sudah kita baca hadisnya pada halaman 21 tadi. Tidak ada masalah, kita ulang dan kita ambil faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini di bab silaturahim. Baik. Belum. Halaman berapa tadi? Halaman 41 ya. Nah, pelajarilah menyambung hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan memberikannya hadiah. Lihat. Ada kata dan memberikannya hadiah. Dan teman-teman hafizakumullah, hadiah itu kadangkala bisa lebih bermanfaat daripada kata-kata. Ya kan? Kadangkala dia bisa mewakili isi hati, mencairkan suasana. Kadang kawan lama tidak menegur, kita WA ternyata nomor kita juga sudah diblokirnya. Ada apa kita tidak tahu. Tanpa banyak tanya, kirim hadiah lewat online umpamanya. Begitu hadiah sampai kepadanya, itu semua yang dia anggap miring tentang kita cair. Karena Nabi SAW telah menyatakan, menganjurkan saling memberikan hadiahlah kalian. Apa hasilnya? Niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Ada kawan-kawan yang dikasih hadiah sederhana saja, bahagianya luar biasa. Mungkin harga segitu, nilai segitu tidak seberapa menurut pandangan sebagian orang. Tetapi ada orang lain yang menilai bukan dari sisi nominalnya. Ya. Tersentuh hatinya. Dapat hidayah dia. Oh, ternyata lain agama tidak menghalangi dia untuk memberi saya hadiah. Dia tanya, apakah benar? Ini kamu lakukan karena keinginanmu atau gimana? Oh enggak. Agama kami memerintahkannya. Tertarik dia. Oh gitu ya. Agama Islam itu. Iya. Masuk Islam. Kenapa? Hadiah teman-teman. Oleh karenanya pada pembahasan halaman 21 itu kita bawakan contoh-contoh dari Nabi SAW memberikan hadiah kepada sebagian penguasa kafir Quraisy. Kita lihat kembali pembahasannya ya. Ada yang diberikan Nabi SAW 100 ekor onta. Ya. Itu bukan bilangan yang kecil teman-teman. Dulu saja udah besar. Dulu. Zaman masih sulit. Itu besar. Sekarang zaman sudah muda, masih juga nilai segitu besar. Ya. Nabi SAW melakukan itu. Nah, ternyata Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Tadi dia baru meriwayatkan hadis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan-amalan baik di antara silaturahim yang saya lakukan di masa jahiliyah setelah saya Islam akan masih saya dapatkan pahalanya? Itu Hakim bin Hizam pernah diberikan 100 ekor onta oleh Nabi SAW. Dan bukan hanya 1-2 orang teman-teman hafizakumullah. Banyak sekali ya. Untuk apa itu dilakukan oleh Nabi SAW? Bukan tanpa tujuan.
ta'liful qulub. Oleh karenanya sebagian para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu diberikan kepada mereka? Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak ridho mereka pulang bawa dinar dan dirham dan kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'liful qulub dilakukan oleh Nabi SAW. Dan apa yang terjadi? Hakim bin Hizam masuk Islam. Pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam, tentu masyarakatnya yang di belakang ngikut. Strategi yang luar biasa ini teman-teman. Dari seorang nabi yang ummi, tidak pandai baca dan tulis. Nah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat, kita baca kembali. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Umar bin Khattab ayahnya pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Ya, antum lihat catatan kaki yang kecil sekali ini, apa ini bacaan? Tolong dibaca, akhi. Catatan kaki yang di 28 itu. Tafsir terhadap alaqah telah dijelaskan. Anda dapat melihatnya pada catatan kaki hadis nomor 20, dan hadis ini disebutkan berulang kali dalam kitab ini. Iya, berarti antum harus kembali ke belakang. Halaman 21 tadi ya. Iya. Abdullah bin Umar berkata, Enggak, baca catatan kakinya saja. Kita ingin tahu itu apa maksudnya. 17 berarti. Sirah dengan huruf sin yang di kasrah dan huruf ya yang di fathah merupakan salah satu jenis mantel yang bahannya tercampur dengan sutra seperti as-suyur. Hadis ini sebutkan kembali pada nomor 52-51. Berarti antum harus kembali lagi. Iya, di sini kita ingin menyampaikan satu hukum fikih, teman-teman. Karena di dalam hadis di belakang pada bab tentang siapa yang berziarah kepada sebuah kaum dan makan bersama mereka. Itu ada penjelasan bahwa pakaian yang tercampur dengan dibat sutra, dan itu faqalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma radhiyallahu taala anha mengatakan ini jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadatsana Abdullah maula Asma qal akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisatin 'alaiha labinatun shibrin min dibat wa inna farjaiha makfufani bihi faqalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbisuha lil wufud yaumal jum'ah. Antum coba lihat terjemahannya, akhi. Hadis yang baru kita bacakan tadi. Di bawah bab berapa ini? Bab berziarah kepada sebuah kaum dan makan bersama mereka. Coba lihat di daftar isinya. Iya. Itu bab keberapa? Saya ingin menyampaikan ada hukum fikih supaya antum tidak bingung. Nah,
Dapat? Iya. Ana bantu untuk mencari. Setelah bab az-ziyarah. Bab az-ziyarah setelahnya. Apa itu ziarah berkunjung mungkin diterjemahkan? Baik, sembari kita mencari, kita terjemahkan. Sudah diterjemahkan tadi? Iya, jadi Asma radhiyallahu taala anha mengeluarkan jubah dari Toyalisah, yang jubah ini ada sedikit sutranya, ya, dan dia mengatakan bahwasanya ini milik Rasulullah SAW yang dulu dipakai oleh Rasul SAW untuk menyambut tamu-tamu yang datang kepadanya, dan juga dipakai di hari Jumat. Yang menarik apa? Ada campuran sutranya, tapi sedikit. Para ulama mengatakan di sini, wa fil hadithi dalilun ala annal qalila minal hariri fi thawbi la yadur. Hadis ini menunjukkan bahwasannya adanya sutra pada baju yang jumlahnya sedikit itu tidak memudaratkan bagi laki-laki. Seperti kamaudhi'i al-usbu'ain, yang besarannya cuma 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Faqad rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan untuk yang semacam ini. Tetapi pada kasus hadis yang kita bacakan ini, ya, jubah ataupun pakaian yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini campuran sutranya banyak sehingga dilarang. Nah, ini yang mau kita sampaikan di sini. Jangan nanti antum bingung. Oh, dulu anak pelajar hadis kan waktu di bab silaturahim nggak boleh pakai sutra. Oh, kok ini di kitab yang sama boleh? Nah, kita jawab di awal karena kita kebetulan bersentuhan dengan hadis ini. Nanti kita insya Allah kalau ingat kita akan coba balik lagi atau maju lagi ke depan. Biiznillah. Baik. Kita kembali kepada halaman 41. Iya. Teman-teman hafizakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat kain bercampur sutra. Dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumat serta ketika para utusan mendatangimu." Persis seperti yang disampaikan oleh Asma radhiyallahu taala anha tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah." Wahai Umar, sungguh yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian dari surga. Di akhirat nanti tidak dapat dia. Padahal tadi Asma mengaku bahwasanya ada baju Rasul SAW, jubahnya, pakaian Nabi SAW yang ada sutranya. Tetapi apa jawabannya? Sedikit. Ya.
Adapun yang terjadi pada kisah Umar bin Khattab ini itu banyak atau dominan, ya, sehingga tidak masuk kategori keringanan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, salah satu di antaranya dikirim kepada Umar, dan Umar lalu berkata, bagaimana saya akan memakainya padahal saya telah mendengar engkau telah berkata mengenai haramnya kain ini. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai, tapi aku memberinya kepadamu agar kamu menjualnya atau memakaikannya, memberikannya kepada orang lain. Nah, pada halaman 21 tadi disebutkan bahwa Umar membelikannya kepada saudaranya seibu, ya. Nah, di riwayat ini maksudnya diberikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu pakaian yang mengandung sutra itu kepada salah seorang saudara seibunya yang masih musyrik. Nah, ini jelas sekali ya, kecocokan bab ini dengan hadis. Tetap menyambung silaturahim dan bahkan dibolehkan memberikan hadiah kepada mereka, ya, yang musyrik atau non muslim. Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.